Indeks harga saham gabungan saya update terlebih dahulu ya. Untuk penutupan sore hari ini naik 1,03% berbalik arah dibandingkan dengan closing pada Kamis kemarin, di mana IHSG saat ini di 6.888, naik 1,03%. Oke. Kita ke emiten pemirsa, di mana PT Bank Tabungan Negara mencatat kinerja yang positif di sepanjang tahun 2021 lalu. Capaian positif tersebut menjadikan manajemen perseroan optimistis dengan pertumbuhan kinerja yang lebih tinggi di tahun 2022 ini. Manajemen PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk lebih optimistis dalam menjalankan bisnisnya di tahun ini. Hal tersebut ditunjukkan oleh target-target kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan capaian di tahun lalu. Dalam materi presentasi kinerja di awal tahun ini, manajemen Bank Tabungan Negara menargetkan pertumbuhan kredit di kisaran 9 hingga 11% sampai dengan akhir tahun ini. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan kredit di tahun lalu yang sebesar 5,6%. Sementara itu margin bunga bersih atau net interest margin ditargetkan bisa mencapai 4% lebih. Dan biaya dana atau cost of fund akan dijaga di bawah 3,2%. Sedangkan cost income ratio ditargetkan di bawah 50%. Adapun sepanjang tahun lalu penyaluran kredit emiten berkode saham BBTN ini tumbuh 5,66%. Atau dari sebesar 260,11 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 274,83 triliun rupiah pada tahun 2021. Direktur Utama Bank Tabungan Negara Haru Kusmahardjo dalam paparan kinerja perseroan menyatakan kinerja positif yang diraih Bank BTN saat ini tidak lepas dari dukungan semua stakeholder, terutama pemerintah melalui Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, dan Kementerian Keuangan, serta OJK dan Bank Indonesia yang selama ini mendukung pertumbuhan industri perbankan dan sektor properti. Haru menambahkan tumbuhnya sektor properti termasuk pembiayaan perumahan juga tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah yang sukses melakukan program vaksinasi nasional dan memberikan stimulus untuk mendorong pemulihan ekonomi. Adapun stimulus yang diberikan pemerintah seperti insentif PPN 0% untuk sektor properti dan kebijakan dana PN yang ditempatkan di perbankan nasional termasuk Bank BTN telah mendorong permintaan pembiayaan rumah meningkat. Haru menilai kinerja positif Bank BTN saat ini juga menandakan keberhasilan transformasi yang dilakukan manajemen seperti sentralisasi proses kredit dan digitalisasi. Transformasi tersebut pun akan menjadi mesin yang cukup kuat untuk memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi sehingga akan mampu mendorong pertumbuhan bisnis Bank BTN. Berbagai sumber ada exchange. Ya, mencatatkan laba melesat 48% pemirsa menjadi 2,37 triliun rupiah di tahun 2021. Nah, untuk membahas lebih jauh dan lebih dekat dengan emiten yang satu ini, kita akan berbincang pada sore hari ini pemirsa bersama dengan Pak Nofri Roni Putra. Beliau ini selaku Direktur Keuangan Perencanaan dan Treasury PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau dengan kode saham BBTN. Pak Nofri, selamat sore. Sore Mbak Prisa, apa kabar? Kabar yang luar biasa, thank you untuk waktunya Pak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, tampaknya kinerja keuangan dari BBTN juga sehat nih Pak. Dari 2021 kita lihat untuk sepanjang tahun labanya naik 48% ya di 2,37 triliun rupiah. Apa yang menjadi kontributor terbesar? Terima kasih, memang betul laba kita alhamdulillah 48,3% dari 1,6 triliun menjadi 2,37 triliun. Driver terbesar pertama adalah dari pertumbuhan net interest margin kita yang hampir mencapai 3,99%. Artinya pertumbuhan kredit kita juga sangat bagus di 2021, disokong juga oleh perbaikan dari sisi cost of fund. Ya, ada penurunan cost of fund yang signifikan sepanjang 2021 hampir 1% lebih, dan program-program efisiensi yang juga kami lakukan. Oke, jadi apa sih yang mendorong dari segi NIM, kemudian cost of fund-nya ini mengalami peningkatan lebih detail selain dari efisiensi? Ya, cost of fund kami fokus untuk mengembangkan sumber-sumber dana murah, ya. Terlebih lagi kita ketahui memang pertumbuhan kredit belum optimal sekali di Indonesia di 2021 sehingga liquidity sangat ample, dan ini kesempatan untuk kami untuk menurunkan atau melakukan repricing down dari beberapa dana yang mahal.
khususnya untuk dana-dana yang sifatnya deposito, dan untuk dana wholesale kami yang obligasi dan pinjaman bilateral, ini juga kami lakukan repricing down. Dan tentunya kami juga mengembangkan semua features dari produk-produk kami, channel digital kami juga kami perbaharui, dan ini berdampak positif terhadap perkembangan atau pertumbuhan BPK yang tergolong low cost. Oke. Nah, jadi Kinerja di tahun 2021 atau tahun lalu begitu, apakah memang sudah sesuai dengan target atau melebihi target, atau justru meskipun kinerjanya apik gitu ya, masih di bawah target? Di atas target tentunya, ya. Dari sisi pertumbuhan laba sendiri, kami targetkan tadinya kan sekitar 25%, ternyata tumbuh hampir 2 kalinya, 48%. Oke, kita masih di tengah pandemi, tetapi laba dari perbankan, khususnya BTN dalam hal ini sangat apik gitu ya, bahkan melampaui dari ekspektasi perusahaan sendiri. Kalau di awal tahun 2022 ini, peluangnya yang mulai terlihat Pak Nofri seperti apa? 2022 kami harapkan lebih bagus lagi dibandingkan 2021. Ekonomi kami harapkan sudah bergerak di tengah-tengah pandemi yang mudah-mudahan Omikron ini cepat selesai juga, sehingga pertumbuhan ekonomi tentunya akan diikuti juga oleh perbaikan purchasing power, khususnya untuk perumahan. Kami harapkan bisa tumbuh lebih bagus lagi, dan untuk loan growth kami targetkan di 2022 ini akan mencapai double digit. Oke, peluangnya akan mencapai double digit. Cara untuk bisa mencapai target tersebut, strategi yang digunakan dari BTN apa saja nih Pak? Tentunya kami akan tetap fokus di KPR ya, baik KPR subsidi maupun KPR non subsidi. Kami tap juga lebih serius pasar milenial. Kami punya produk-produk khusus untuk pasar milenial, berjangka waktu sampai dengan 30 tahun, bunganya juga menarik, tanpa DP atau LTV 100%. Ya, lalu kami tingkatkan juga partnership dengan banyak institusi, ya, dengan TWPAD, dengan BPJS-TK, dan kami juga agresif masuk ke top 20 national developers. Ya, jadi developer-developer besar seperti Sinarmas, kemudian Lipo, dan yang lain-lain. Oke, tampaknya BTN juga ada informasi nih Pak Nofri, tancap gas salurkan KPR, pangsa pasar KPR subsidi mencapai 82% pada Januari 2022. Benar demikian? Betul, betul sekali. Ada pertumbuhan yang signifikan jika dibandingkan dengan Januari 2020 dibandingkan dengan Januari 2022, dan ini adalah sign yang sangat bagus ya, untuk kami bisa mempertahankan posisi sebagai pemegang market share terbesar untuk FLPP ya, atau KPR subsidi, dan kerjasama dengan Tapera juga tentunya kami tingkatkan lebih intensif lagi. Oke, apa yang membuat sektor perumahan begitu ya masih cukup oke di tahun 2022 ini? Permintaannya Ya, seperti apa, Pak? Ya, pertama rumah itu kan kebutuhan papan ya, kebutuhan utama. Ya. Kemudian pemerintah juga sangat concern terhadap untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan subsidi perumahan. Ya, dari sisi backlog sendiri, setiap tahun 400.000 shortage ya, karena supply dengan demand-nya ada selisih 50%, antara 800.000 demand dengan 400.000 supply, dan backlog-nya 11 juta gitu ya. Jadi kami yakin dan optimis memang kebutuhan rumah itu pasti akan selalu ada. Oke, kebutuhannya pasti selalu ada, tapi harganya ini yang biasanya membuat kebutuhan sulit terpenuhi. Ada nggak skema yang memudahkan sehingga penjualan ataupun realisasi pembiayaan KPR dari BTN ini berjalan lancar Pak di tahun ini? Ya, kalau bicara harga, ini tentunya strategi juga dari teman-teman developer ya. Saat ini mereka mengembangkan rumah yang dengan luas tanah yang lebih kecil tapi lebih kompak. Mereka ciptakan 3 lantai dan mereka jual juga satu paket dengan furniture-nya. Ya, jadi ini sebagai komplementari dari kalau mereka beli apartemen, mereka tidak memiliki tanah, tapi mereka landed house, mereka punya tanah, gitu ya. Oke. Dan ini juga ada ya strategi menarik juga yang sempat saya baca begitu ya, Pak Nofri, adalah BTN menyiapkan skema sewa rumah sebelum membeli. Apakah itu benar?
Ya, ini satu skema baru yang kami kembangkan. Ya, jadi bisa menyewa dulu, nanti setelah beberapa tahun kemudian kami berikan opsi untuk bisa dimiliki. Ya, tentunya ini sesuai target milenial sekarang ya. Kami biarkan mereka untuk mencoba dulu ya, apabila cocok dengan lokasi atau rumah yang sesuai dengan mereka inginkan, kemudian mereka bisa mengajukan KPR untuk melakukan pembelian. Kapan program ini akan dimulai oleh BTN? Sebetulnya untuk produk yang syariah ya, ini mirip sebenarnya, ada IMBT namanya, dan ini produk konvennya juga kami akan segera launching. Harapannya di awal Q2 ini akan segera bisa dipasarkan. Oke, sejauh ini apa ya yang menjadi segmen utama dari perumahan begitu ya, atau penjualan perumahan dari BTN dan juga kerjasama dengan developer itu menyasar lebih banyak, apakah memang segmen milenial? Pertama, kalau untuk KPR subsidi ya, memang ini kan untuk orang yang belum pernah memiliki rumah atau rumah pertama. Baik. Ya. Kemudian untuk orang-orang yang baru menikah, mungkin yang baru bekerja, gitu ya. Ini untuk KPR yang subsidi nih. Untuk KPR yang non subsidi, kami kejar juga selain yang milenial adalah kerjasama dengan beberapa institusi dengan skema payroll, gitu ya. Jadi kami punya produk KPR solusi, payroll-nya di kita, kemudian kami memberikan fasilitas KPR. Ya, jadi kami pikir kalau bicara perumahan, pastinya seluruh masyarakat membutuhkan rumah. Ya, jadi tidak cuma milenial, tapi juga teman-teman yang memang baru mulai bekerja dan siap juga untuk yang para senior untuk menyiapkan rumah untuk anak-anaknya. Berarti semua segmen sebenarnya disiapkan oleh BTN ya? Ya, betul. Oke, Pak Nofri, antara subsidi dan juga non subsidi, mana yang menyumbang paling signifikan untuk revenue BTN? Ya, kalau kami dilihat portfolio kami, ya dari 90% portfolio kami itu adalah di sisi kredit perumahan. Dari 90% kredit perumahan itu 80%-nya adalah KPR dan sisanya adalah kredit konstruksi. Nah, yang perumahan, yang KPR itu 60% hampir itu adalah yang subsidi. Yang sisanya adalah yang non subsidi atau 40%. Nah, secara margin memang kurang lebihnya sama gitu ya. Secara NPL atau quality juga hampir sama. Jadi sebetulnya di dua mesin yang kami miliki ini pertumbuhannya juga bagus ya, walaupun untuk di 2021 memang masih cukup kencang yang disubsidi. Nah, kami lihat di 2022 ini akan lebih balance, sehingga nantinya ke depan porsi atau proporsi dari kredit perumahan ini akan lebih balance antara yang subsidi dengan yang non subsidi. Oke, peluangnya sudah akan lebih balance, dan yang menjadi penopang balance-nya antara subsidi dan non subsidi ini sendiri apa nih Pak? Lebih karena kami masuk ke yang non subsidi ya, dan tadi saya sampaikan kerjasama kami dengan developer besar ya, ini akan meningkatkan porsi outstanding dari yang non subsidi. Oke, Pak Nofri, selain fokus menggarap bisnis pembiayaan rumah, tentunya PT Bank Tabungan Negara juga melayani bisnis wealth management, di mana disampaikan bahwa dan hari ini kita berbincang bersama dengan BTN, tapi kami tampilkan dulu kinerjanya pemirsa, mulai dari pendapatan bunga, penyaluran kredit, dan laba bersih Bank Tabungan Negara. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi. Kita lihat untuk penyaluran kreditnya dibandingkan dengan 2020, ada kenaikan 5,66%, kemudian pendapatan bunga naik 44,7%, dan laba bersih seperti yang sudah disampaikan di awal, naik 48,3% atau di atas proyeksi dari perusahaan. Kemudian pemirsa, kita lihat kalau penyaluran kredit kepemilikan rumah atau KPR Bank Tabungan Negara, KPR subsidi pemirsa dibandingkan dengan 2020 ini ada pertumbuhan 8,25%. Kemudian KPR non subsidi ada pertumbuhan 4,14%, baik dari subsidi maupun non subsidi terjadi pertumbuhan sesuai dengan yang dapat Anda saksikan di layar. Kemudian total dana pihak ketiga yang dihimpun Bank BTN, kita lihat ada kenaikan juga pemirsa ya, dari 2020 di 279,14 triliun rupiah,
menjadi 295,98 triliun rupiah. Dan berikutnya tentunya tidak lengkap kalau kita tidak membahas pergerakan saham Bank Tabungan Negara Persero Tbk pemirsa sejak 1 September hingga Februari, di mana bergerak di 1.405, kemudian naik ke 1.790 dan hingga 24 Februari di 1.700-an. Dan valuasinya pemirsa ya, dari segi price to earning ratio-nya PER-nya 7,87 kali, kemudian price sales ratio-nya 0,68 kali, PBV-nya 0,87 kali, dan price cash flow ratio-nya 1,96 kali. Kita akan kembali berbincang tentunya bersama dengan Pak Nofri Roni Putra, Direktur Keuangan, Perencanaan, dan Treasury PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau dengan kode emiten BPTN. Pak Nofri, kita lanjutkan ya. Untuk dana kelolaan wealth management BTN ternyata di tahun lalu juga tumbuh 50%. Ini analisisnya seperti apa? Jadi untuk wealth management, ya, jadi ini adalah segmen yang kami tap khusus karena kami sadari ada porsi tersendiri dari nasabah-nasabah funding kami yang memang membutuhkan pelayanan ekstra atau produk-produk yang bukan cuma produk perbankan, tapi juga produk yang terkait investasi. Gitu ya. Jadi kami melakukan kerjasama dengan banyak teman-teman dari manajer atau perusahaan manajemen investasi, kemudian perusahaan asuransi. Ya, kami juga menjadi agen penjual surat-surat berharga negara, ya, dari mulai ORI, SUKRI, gitu ya. Dan kami perkuat juga infrastruktur kami, ya, kami tambah, kami siapkan lounge khusus untuk priority customer kami, juga program-program loyalty yang kami berikan kepada mereka. Dan ini memang terbukti menambah atau meningkatkan jumlah aset under management yang dikelola oleh teman-teman di wealth management division kami. Oke, targetnya di 2022 ini akan bagaimana untuk wealth management? Secara target tentunya kami harapkan akan tumbuh juga ya, searah dengan pertumbuhan total. Target kami untuk BPK tumbuh juga double digit ya, karena memang untuk mensupport pertumbuhan dari kredit ya. Kalau dari segi ya, termasuk juga ada pertumbuhan dari sisi fee based income ya, yang kami harapkan bisa juga menjadi penambah dari pendapatan bunga kami. Lebih baik dari 2021? Ya, betul. Lebih baik dari 2021. Dari sisi non-performing loan, bagaimana realisasi NPL Bank BTN di 2021? Apakah lebih baik juga dibandingkan dengan tahun 2020? Dan peluang di 2022 ini bagaimana? Ya, di 2020 NPL kami masih di atas 4% ya. Kemudian di 2021 kami bisa menurunkan cukup signifikan ke 3,7%. Jadi sudah turun hampir 60 basis point gitu lebih ya sepanjang 2021. Di 2022 kami targetkan juga bisa lebih bagus lagi dibandingkan 2021. Jadi di bawah 3,5%. Harapannya itu. Seperti apa, Pak? Ya, jadi beberapa strategi kami untuk menurunkan NPL. Yang pertama adalah kami pastikan tidak ada NPL baru yang muncul. Kami perbaiki underwriting, proses originasi dari loan kami yang konsumer, yang komersial. Kemudian dari sisi proses pembinaan penagihan dari NPL kami sendiri juga kami perbaiki ya, infrastruktur yang ada di kantor cabang, kemudian secara online juga kami pastikan kami rutin ada desk call khusus yang untuk menghandle early bucket. Jadi bahkan sebelum tanggal jatuh tempo kami sudah telepon mereka mengingatkan supaya melakukan pembayaran. Di samping langkah-langkah yang selalu kami lakukan sebelum menuju lelang ya, ada penawaran untuk mereka bisa kita lakukan juga restrukturisasi secara terstruktur gitu ya. Dan kami juga memiliki program untuk menjual secara bulk ya, karena kami secara rutin juga melakukan roadshow ke daerah-daerah yang potensi untuk kami bisa langsung melakukan pertemuan dengan para investor yang memang berminat untuk membeli NPL kami. Oke, berapa target NPL Bank BTN di tahun 2022?
Targetnya seperti saya sampaikan di bawah 3,5, kisaran kami ada di sekitaran 3,3-3,4%. 3,3 sampai 3,4 lebih rendah dibandingkan dengan 2021 ya Pak ya? Ya, betul. Oke, kalau penyaluran kredit bagaimana? Penyaluran kredit seperti saya sampaikan juga di depan, kami tidak cuma fokus di yang subsidi, tapi juga yang di komersial non subsidi. Oke, dan ditargetkan tadi juga mengalami peningkatan kira-kira berapa persen Pak dibanding 2021? Peningkatan kredit ya, loan growth kami harapkan sudah bisa tembus double digit ya. Ya, jadi kami tap tidak cuma yang KPR, tapi juga yang konstruksi, lalu juga modal kerja, ya, dan tidak cuma ke para developer, tapi juga ke BUMN lain yang tergolong corporate. Gitu ya. Oke. Karena 2021 kinerjanya saja sudah mengalami peningkatan, tetapi karena ini dibandingkan dengan 2020, di mana pandemi memang sangat-sangat memukul semua sektor. Paling parah tampaknya di 2020, sehingga ketika ada perbaikan di 2021 persentasenya cukup signifikan. Nah, ke 2022 maksud saya Pak Nofri, tantangan terbesarnya apa nih yang kira-kira masih akan dihadapi oleh perbankan khususnya Bank Tabungan Negara? Di 2022 kami lihat secara makro ya, sebagai efek kemungkinan besar Amerika, The Fed akan mulai meningkatkan bunga. Kelihatannya di second quarter, dan BI juga akan mulai meningkatkan bunga mungkin di akhir second quarter, dan tentunya ini akan berdampak juga kepada cost of fund dari perbankan ya. Yang pertama itu, kedua BI sendiri juga sudah mulai memperketat liquidity dengan mengadjust aturan mengenai GWM. Dan begitu liquidity akan mengetat, ditambah lagi kemungkinan tingkat bunga, dan ini adalah suatu tantangan bagi perbankan khususnya karena akan mendorong cost of fund naik. Dan ekonomi juga sudah membaik sehingga secara bisnis kredit juga akan tumbuh lebih kencang lagi, dan lagi-lagi ini tentunya akan berdampak kepada kebutuhan likuiditas dari perbankan. Oke, berarti yang menjadi tantangan terbesar saat ini lebih kepada seperti apa kebijakan dari Bank Sentral Amerika Serikat, Fed ya Pak ya? Ya, betul. Karena tapering-nya kan kemungkinan besar akan lebih bercepat karena inflasi sana terlihat cukup tinggi ya. Apa yang paling dikhawatirkan dari kebijakan ini nantinya, yang sampai sekarang tampaknya belum ada kepastian? Lebih ke seberapa cepatnya BI akan menaikkan tingkat bunga acuannya ya. Ini akan berpengaruh seperti apa untuk perbankan, Pak? Tentunya akan muncul persaingan di sisi untuk memperoleh dana pihak ketiga. Oke. Ya, sehingga challenge untuk bank akan secara pelan-pelan akan meningkatkan cost of fund, dan ini akan berpengaruh juga dalam perhitungan base lending rate bagi bank nantinya memberikan kredit kepada para customer. Tampaknya pertemuan dari The Fed ini kan akan berlangsung pada Maret. Nah, untuk mengantisipasi apapun keputusan yang akan terjadi ataupun yang dikhawatirkan, apa persiapan yang dilakukan oleh manajemen? Kami tentunya siapkan tidak bertumpu sekali kepada persaingan di sisi rate ya. Kami tingkatkan fasilitas bagi nasabah dana kami. Ya, kami fokus ke payroll, kemudian partnership dan pengembangan dari sisi digital sebagai features kami. Dalam waktu dekat kami juga akan introduce super apps kami ya, yang terkait ke properti. Dan jadi ada mobile improvement dari sisi mobile banking kami. Oke, apakah 2022 bank besar juga tampaknya masih akan dominasi penerbitan surat utang seperti BTN, Pak Nofri? Nah, kalau surat hutang kami memang memiliki dua engine ya, Pak. Dari sisi DPK, jadi selain DPK kami punya juga wholesale funding yang diantaranya adalah surat-surat berharga dalam bentuk obligasi dan juga sekuritisasi aset. Untuk di 2022
kami akan lanjutkan penerbitan dari surat berharga tersebut. Ya tentunya dalam jumlah yang akan sedikit lebih kecil dibandingkan dengan yang jatuh tempo. Yang jatuh tempo kurang lebih ada sekitar 5 triliun rupiah. Oke. Dari angka itu mungkin sekitar 1 sampai 2 triliun kami akan terbitkan kembali untuk menjaga kesinambungan dari pasar sekunder yang ada di stok obligasi BTN. Kemudian untuk sekuritisasi aset juga kami akan lanjutkan ya di Q2 gitu programnya. Dan ini untuk aset-aset kami yang KPR non subsidi ya atau KPR komersial yang akan securitize. Dan kami akan kerjasama dengan PT SMF yang memang spesialisasinya ada di sekuritisasi aset. Oke, tampaknya kalau kita lihat ya secara apa yang disampaikan oleh Pak Nofri dari tadi adalah kinerja dari Bank Tabungan Negara ini di tahun 2022 diharapkan jauh lebih baik. Kalau 2021 mampu tumbuh 48%, laba di tahun 2022 sejauh ini ditargetkan bisa tumbuh berapa Pak? Angkanya? Ya, nah untuk laba di 22 kami targetkan ada di kisarannya sekitar 15-20% ya. 15-20% lebih moderat ya Pak ya? Ya karena secara nominalnya kan tentu akan berbeda ya dibandingkan dengan 2021. Baik. Pak Nofri, waktu kita terbatas tapi terima kasih banyak untuk sharing yang sudah disampaikan terkait dengan kinerja dan juga target dari Bank Tabungan Negara Persero ke depan. Semoga bisa menjadi referensi untuk pemirsa di rumah. Sehat dan sukses selalu untuk Pak Nofri serta rekan-rekan dari BTN. Selamat sore.